Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa like dan subscribe. Di jantung Kesultanan Uthmaniyah, berdirilah Edirne, kota yang hidup dengan 1000 aroma. Aroma rempah eksotis dari pasar yang ramai, wangi mawar dari taman istana, dan aroma tanah basah setelah hujan yang menyegarkan. Di kota inilah takdir seorang penakluk mulai dituliskan. Malam itu, langit Edirne bertaburan bintang, seolah alam semesta ikut menyaksikan sebuah peristiwa penting. Di dalam istana yang megah, Huma Hatun, seorang wanita yang kecantikannya memancar dari ketenangan hatinya, berjuang melahirkan seorang bayi. Di sisi ranjangnya, Sultan Murad II, penguasa perkasa yang disegani, menggenggam erat tangannya, memanjatkan doa dalam hati. Setiap sudut kota menahan nafas. Para pedagang menghentikan tawar-menawar mereka, para pengrajin meletakkan alat-alat mereka, dan para ulama menundukkan kepala dalam doa. Semua orang merasakan getaran energi yang luar biasa, seolah alam semesta sedang mempersiapkan diri untuk menyambut seorang tokoh besar. Tepat pada tanggal 27 Rajab 835 Hijriah, 30 Maret 1429 Masehi, tangisan seorang bayi memecah kesunyian malam. Muhammad, nama yang diberikan kepadanya, lahir ke dunia. Kelahirannya disambut dengan sukacita yang meluap-luap. Meriam-meriam di benteng kota ditembakkan, mengumumkan kelahiran seorang pangeran yang akan membawa kejayaan bagi Uthmaniyah. Tapi, di balik kegembiraan itu, ada bisikan takdir yang misterius. Syekh Ak-Syamsuddin, seorang ulama sufi yang bijaksana, merasakan getaran takdir yang kuat. Ia tahu bahwa bayi ini bukan hanya seorang pangeran biasa, tetapi seorang pemimpin besar yang akan mengubah sejarah dunia. Sejak kecil, Muhammad tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Namun yang paling membekas dalam hatinya adalah cerita-cerita tentang Konstantinopel, kota impian yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh Ak-Syamsuddin seringkali menceritakan hadis tentang penaklukan Konstantinopel, membangkitkan semangat jihad dalam diri Muhammad. Ia menanamkan keyakinan bahwa Muhammadlah yang ditakdirkan untuk mewujudkan impian itu. Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani dan taat beragama. Ia menguasai berbagai bahasa, mahir dalam strategi perang, dan memiliki tekad yang membaja. Di bawah bimbingan para guru terbaik, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi takdirnya. Pada usia 19 tahun, Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi sultan. Ia mewarisi sebuah kesultanan yang kuat, tetapi hatinya terpaut pada Konstantinopel. Dengan keyakinan yang teguh dan persiapan yang matang, ia mulai mewujudkan impiannya yang telah lama diidam-idamkan. Kisah kelahiran Muhammad Al-Fatih adalah kisah tentang takdir, impian, dan persiapan. Ia lahir di kota 1000 aroma, dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ilmu pengetahuan dan dipersiapkan untuk menjadi penakluk yang mengubah sejarah dunia. Konstantinopel, kota yang berdiri kokoh di antara dua benua, menjadi obsesi Muhammad Al-Fatih. Kota itu adalah jantung peradaban Bizantium, simbol kekuatan Kristen dan duri dalam daging Kesultanan Uthmaniyah. Setiap malam, dalam tidurnya, Muhammad bermimpi tentang tembok-tembok tinggi Konstantinopel yang runtuh di bawah panji-panji Islam. Namun, Konstantinopel bukanlah target yang mudah.
Kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok tebal yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Rantai raksasa menghalangi masuknya kapal-kapal ke Tanduk Emas, pelabuhan alami yang strategis. Pasukan Bizantium, meskipun jumlahnya lebih sedikit, dikenal karena keberanian dan keterampilan mereka dalam berperang. Para penasehat sultan meragukan kemampuan Muhammad untuk menaklukkan kota itu. Mereka mengingatkannya tentang kegagalan-kegagalan sebelumnya, tentang biaya yang besar, dan tentang risiko yang mengintai. Namun Muhammad tidak bergeming. Ia yakin bahwa dengan izin Allah, Konstantinopel akan jatuh ke tangannya. "Konstantinopel akan menjadi milik kita," kata Muhammad dengan suara yang penuh keyakinan. "Ini adalah janji Nabi kita dan kita akan mewujudkannya." Muhammad mulai mempersiapkan pasukannya dengan cermat. Ia memerintahkan pembangunan meriam-meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok-tembok Konstantinopel. Ia juga melatih pasukannya dalam taktik-taktik perang baru, termasuk penggunaan ranjau dan serangan malam. Selain persiapan militer, Muhammad juga melakukan persiapan spiritual. Ia memerintahkan pasukannya untuk memperbanyak ibadah, berpuasa, dan berdoa. Ia yakin bahwa kemenangan hanya akan datang dengan pertolongan Allah. Pada musim semi tahun 1453, pasukan Utsmaniyah bergerak menuju Konstantinopel. Lebih dari 80.000 tentara, ribuan kuda, dan ratusan kapal mengepung kota itu dari darat dan laut. Pengepungan Konstantinopel dimulai. Selama berhari-hari, meriam-meriam Utsmaniyah menghujani tembok-tembok Konstantinopel dengan peluru-peluru raksasa. Tembok-tembok itu mulai retak dan runtuh, tetapi pasukan Bizantium bertahan dengan gigih. Mereka memperbaiki tembok-tembok yang rusak, melancarkan serangan balasan, dan membakar kapal-kapal Utsmaniyah. Pertempuran berlangsung sengit dan berdarah. Kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan kegigihan yang luar biasa. Namun, semangat pasukan Utsmaniyah tidak pernah padam. Mereka yakin bahwa mereka sedang berjuang untuk mewujudkan janji Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Muhammad Al-Fatih melakukan sebuah tindakan yang berani dan tak terduga. Ia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapal mereka melalui daratan, melintasi bukit-bukit di sekitar Konstantinopel, dan memasuki Tanduk Emas. Tindakan ini mengejutkan pasukan Bizantium dan membuka jalan bagi serangan terakhir. Pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Utsmaniyah melancarkan serangan terakhir. Dengan semangat jihad yang membara, mereka menyerbu tembok-tembok Konstantinopel. Pertempuran berlangsung sengit dan berdarah, tetapi akhirnya pasukan Utsmaniyah berhasil menembus pertahanan Bizantium. Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel sebagai seorang penakluk. Ia menunggangi kudanya melewati jalan-jalan kota yang dipenuhi dengan mayat dan reruntuhan. Ia menuju Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia Kristen, dan memerintahkan untuk mengubahnya menjadi masjid. Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Impian Muhammad Al-Fatih telah terwujud. Ia adalah seorang pahlawan bagi umat Islam dan seorang tokoh yang disegani di seluruh dunia. Kisah Muhammad Al-Fatih adalah kisah tentang mimpi, keberanian, dan keyakinan. Ia adalah seorang pemimpin yang visioner, seorang jenderal yang brilian, dan seorang muslim yang taat. Ia mengubah sejarah dunia dengan menaklukkan Konstantinopel dan membuka jalan bagi kejayaan Islam.